Nah, kan udah selesai nih teman-teman kodenya. Saya akan coba jelasin. Kenapa di bagian var di sini ditulis nilai 1, nilai 2 sama dengan integer. Ini teman-teman bisa titik 2 ini baca sama dengan nggak apa-apa. Titik 2 integer. Jadi, mau ngenalin kalau nilai 1 dan nilai 2 ini mau dibuat ke bentuk integer. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk hasilnya atau HSL, ini kan saya ketik HSL. Nah, ini ada kaitannya sama yang di bagian begin. Kalau teman-teman buatnya di sini hasil atau teman-teman buat nama teman-teman juga nggak apa-apa. Nah, ketika di bagian sini teman-teman masukin lagi ya huruf yang sama kayak gitu. Jadi di sini dipengennya HSL-nya itu real, angka yang real. Real itu tadi ketika kita bahas di awal, real itu dia yang bisa koma kayak gitu. Nah, kemudian pas di begin-nya nilai 1 tadi kan dikenalin di sini integer teman-teman. Sementara di sini kenapa makanya edit 1 teman-teman? Kenapa makanya edit 1? Karena kita mau masukin nilai 1 itu ke edit 1-nya. Jadi pengen dirubah dari yang string dirubah ke integer teman-teman. Makanya di sini pakainya str to int. Nilai 2 juga sama. Bedanya kalau nilai 2 kan memang mau dimasukin ke yang kolom edit 2. Makanya di sini dibuat edit 2.text kayak gitu teman-teman. Kalau untuk HSL itu kayak misalnya rumusnya teman-teman. HSL itu rumus. Jadi kalau BT tambah sesuai namanya teman-teman. Ketika dia BT tambah, ya berarti kan nilai 1 ditambah nilai 2 toh. Nah, jadi untuk HSL-nya nilai 1 ditambah nilai 2. Baru yang di edit 3 yang di bagian sini teman-teman. Edit 3. Edit 3 yang bagian ini teman-teman. Ini untuk hasil di hasil akhirnya. Jadi nilai 1 ditambah nilai 2 hasilnya berapa. Jadi di codingannya kayak gini teman-teman bentukannya. Nah, kan mau dirubah dulu tuh yang dari real ke string. Makanya kalau real kan pakainya float. Nah, di sini pakainya float to str. Apa yang dirubah? Ya hasil tadi. Hasil tadi itu diambil dari penjumlahan nilai 1 dan nilai 2 yang atas ini teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita ke DLP-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui ini kan yang BT tambah udah di coding. Yang lain-lain ini belum gitu, kurang belum, exit belum, ini n kurang dari 2 belum. Ini perlu teman-teman ketahui, ini udah bisa di running, tapi sebelum di running teman-teman harus di save dulu. Nah, kita kembali dulu ke DLP-nya. Teman-teman save, bisa teman-teman Ctrl S bisa pilih yang sini save all. Nah, untuk yang awal teman-teman harus menggunakan save all, jangan hanya save. Untuk pertama kali save perlu saya garis bawahi, untuk pertama kali save ketika udah program dibuat, coding udah dimasukkan, walaupun itu nggak selesai, walaupun belum selesai semua, untuk save pertama kali harus save all teman-teman. Klik save all. Kemudian, nah tadi kan saya udah buat folder tuh sebelum saya mulai ngoding tadi yang saya udah kasih tahu tipsnya sebelum buka DLP-nya itu kita harus buat folder. Nah folder saya itu kan di data D tadi, kita cari data D. Saya kasih nama Dharma tadi, mungkin nanti bisa teman-teman rubah sama nama teman-teman sendiri. Nah ini di Dharma, saya klik 2 kali, kan kosong nih. Nah saya save di sini. Ini untuk save 2 kali teman-teman. Yang pertama save unit 1, yang kedua save project 1. Save lagi. Jadi 2 kali save. Jadi aman, itu tetap di folder yang 1, yang Dharma tadi kayak gitu. Nah ini kan udah di save teman-teman. Ini udah bisa di running kalau dia codingannya benar. Walaupun yang di coding baru yang bagian BT tambah. Nah, tujuannya running itu kita biar ngetahuin apakah programnya salah atau benar. Nah, kita coba kalau saya running ini bakal salah atau benar. Nah, kalau ada salahnya di mana? Nah, ternyata programnya nggak jalan teman-teman. Di sini ada yang merah. Kira-kira di bagian HSL ini kurang apa ya? Nah, kita lihat lagi. Kayaknya di sini udah aman semua. Titik 2 komanya udah aman. Nilai 2 juga aman, nggak ada masalah. Kita lihat ke atasnya. Nah, ternyata di bagian nilai 2 ini kurang titik 2 koma teman-teman.
kita tambahkan titik 2 koma. Nah, ketika sudah itu boleh teman-teman Ctrl S, boleh teman-teman langsung running, nggak ada masalah. Di sini saya pengen langsung running. Nah, maka hasilnya benar teman-teman. Kalau udah kayak gini, tandanya programnya udah jalan, tapi hanya sebatas yang BT tambah, karena yang di coding baru BT tambah. Di sini saya akan masukkan misal nilai 1 berapa ya? 11 mungkin 11. 11 nilai 2 26. Nah, kan di sini BT tambah itu fungsinya buat nambahkan. Jadi nilai 1 ditambah nilai 2, berarti kan logikanya 11 ditambah 26. Hasil yang benar kan harusnya 37 teman-teman. Maka kita lihat teman-teman. Nah, hasilnya adalah 37 kayak gitu teman-teman. Misal kita masukin di sini. Kita nggak masukin sih nggak bisa ya, soalnya kan ini belum decoding semua. Kayak yang kurangnya belum decoding, kalinya belum decoding. Maka yang baru bisa hanya yang BT tambah. Nah, saya akan ke codingan lagi. Ya, teman-teman ketika udah program udah jalan, terus teman-teman pengen ngoding lagi, itu teman-teman bisa ke run, kemudian ke program reset. Nah, teman-teman bisa mulai mengoding lagi kayak gitu. Nah, di sini kan banyak nih harus dikoding kayak yang BT kurang, BT kali, BT bagi, yang bawah-bawah ini juga semuanya dikoding. Itu codingannya ada di modul teman-teman, bisa ada modul di sini. Nah, teman-teman silakan masukkan kayak gini semua, masukkan semua yang ada di modul, masukin semua sampai selesai, sampai bagian sini ya, sampai bagian sini prosedur di BT kalinya udah selesai semua. Nah, baru teman-teman bisa running untuk program yang udah jadinya, yang sesuai yang diminta sama si modul ini. Nah, di sini saya akan untuk mempersingkat waktu, saya akan masukkan codingnya dulu. Nanti saya akan lanjut videonya di yang udah di coding teman-teman. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika semuanya udah saya coding, saya akan kembali lagi ke videonya. Di sini udah saya coding sesuai yang di modul teman-teman. Jadi saya sudah masukkan semua coding yang di modul ini ke dalam Delphi-nya, ke dalam fitur-fitur button ini. Kayak misal di BT tadi kan BT tambah udah memang. Saya akan lihatkan di BT kurang. Nah, ini di BT kurang, teman-teman perlu lihat. Ketika teman-teman klik BT kurang, yang muncul harus yang ini teman-teman. Dan ini untuk codingan BT kurang udah saya coding semua. Kemudian kembali lagi ke form. Dan untuk BT baginya juga udah saya coding. Nah, ini untuk BT bagi teman-teman. Jelas di sini BT bagi. Ini untuk codingannya sudah sama yang di modul. Nah, untuk teman-teman biar memahami nggak harus kembali ke form, lihat dari sini udah di coding atau belum. Itu teman-teman bisa lihat yang tadi BT bagi. Terus teman-teman nanti scroll ke bawah. Ini saya klik 2 kali. Nah, ini kan BT bagi paling atas tuh. Nah, ada di sini ada BT kali, teman-teman. Ada BT kali, ada BT lebih. Ini bisa scroll aja teman-teman. Ini udah saya coding semua. Jadi ini codingan yang di tampilan button-button di form tadi teman-teman. Sampai bawah ini udah saya coding semua teman-teman. Sesuai yang di modul udah saya masukin, sesuai nama masing-masingnya, kayak misal BT exit udah saya masukin, BT clear juga udah, BT tidak sama dengan juga sudah di modul. Nah, ini kan saya coba run teman-teman. Ini apakah benar atau tidak gitu. Nah, untuk jaga-jaga ketika udah dibuat sebanyak ini codingnya, biar kalau nanti tiba-tiba keluar atau gimana, teman-teman masih ada backupan, maka harus teman-teman save terlebih dahulu. Bisa langsung save ke yang save biasa aja. Yang ini teman-teman yang save biasa, bukan yang save A lagi. Satu kali. Nah, ketika udah baru coba kita running teman-teman. Nah, ternyata ada yang merah teman-teman. Ini kenapa merah? Berarti tandanya ada yang salah di sini, ada yang salah atau ada yang kurang. Nah, padahal kalau mengikuti modul itu udah sesuai yang di modul teman-teman. Saya juga ini kenapa salah gitu kan. Nah, setelah kita telaah lagi di var, sesuai saya ini kan salah di bagian N3-nya teman-teman, di bagian var. Sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, kalau untuk var itu untuk mengenalkan apa yang mau kita buat di begin teman-teman. Nah, di sini yang dikenalkan hanya N3 sebagai boolean. Sementara di begin ada N2 dan N3 teman-teman. Berarti yang kurang adalah kita buat di var, kita kenalkan lagi N1, N2 titik 2. Nah, kalau yang N3 kan itu boolean teman-teman. Karena ini kan memang fungsinya untuk N. Karena kan N, OR, dan SOR tadi buat boolean. Nah, ini kan N3 udah boolean. N1 kita lihatnya dari codingan yang di sini. str to int. Berarti kan string to integer. Berarti data yang dari string mau dirubah ke integer. Jadi dibuatnya kita di N1, N2 kita buat integer teman-teman.
Nah, kita lihat, kita running teman-teman ya. Kita lihat tadi yang salah di bagian BTN teman-teman. Apakah nanti disalahnya dengan BTN lagi atau bukan? Kita lihat. Kita running. Nah, BTN-nya udah benar, udah nggak merah. Berarti yang salah tadi kan di bagian sini. Nah, ini sama, kurangnya di bagian N1 dan N2. Kita buat juga teman-teman. Kita tambahkan N1 dan N2 integernya teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Karena ini masih konsepnya boolean sama. Yang N, OR, satu lagi ada SOR teman-teman. Kita lihat di SOR teman-teman. Nah, di SOR kan udah ada nih. Di SOR tuh malah nggak ada booleannya. Coba kita lihat, kita running. Apakah benar atau salah. Nah, bagiannya kan kurang. Di sini N3 di bagian ada, tapi di var nggak dikenalin. Nah, berarti kurang N3 di var. Kita tambahkan kayak yang atas. N3 T2 dia sebagai boolean teman-teman untuk yang BT SOR kayak gitu. Nah, kalau udah saya pengen ke yang BT sama dengan teman-teman. BT tidak sama. Teman-teman kalau lihat di modul itu var-nya bagian var ada 2 kan. Nah, di sini teman-teman cukup menggunakan 1 var saja. Jangan 2. Kemudian udah saya ganti semua. Mana yang belum saya coding, udah saya coding semua. Ini untuk yang clear sudah. Ini teman-teman perlu perhatikan kalau misal besok di tugas mingguan ada clear, ini kan ada petik 2. Teman-teman gunakannya yang satu-satu, jangan langsung yang petik 2, harus menggunakan yang petik 1 gitu, jadi 2 kali pencet. Kemudian ke BT exit ternyata keluar. Di sini ada, kenapa dia nggak ada var, nggak pakai apa editan, dia cuma menggunakan message DLG. Nah, message DLG itu teman-teman kalau memasukkan yang muncul ketika mau keluar itu sebuah pertanyaan. Kayak misal di sini, form akan ditutup. Ini MT error tuh kayak untuk kodenya. Di sini kan ada kurung siku nih yang MBOK. Ini untuk ketika teman-teman klik OK maka dia akan ke exit. Jangan lupa tambahkan close di sini teman-teman. Nah, udah semua, saya akan coba running. Nah, di sini ada yang salah teman-teman. Di bagian begin dan ternyata sepertinya ada yang salah. Coba kita tambahkan di bagian begin. Kita tambahkan N lagi teman-teman. Terus di bagian, nah coba kita running. Nah, di bagian begin kan N-nya ada 2 nih. Coba kita buat begin 1 lagi teman-teman. Kalau N-nya 2 kita pakai begin 2 coba ya. Nah, coba kita running. Nah, masalahnya di sini teman-teman. Nah, kita cari sama-sama teman-teman ya. Coba nih bagiannya kita hapus dulu semua. Kita ketik sendiri yang bagian N-nya. Kayak gitu. Kita ketik edit 1 teks. Coba kita save dulu teman-teman. Kita running. Nah, permasalahannya masih sama. Enggak, ini nanti kita langsung potong ke yang bagian salah aja ya. Mau bisa loh. Coba jalanin. Aduh, mau kopi motong. Kayak mau. Oke, running. Nah, ini kan ada yang merah nih teman-teman. N-nya bagian clear tuh ada yang merah. Tapi dia di bagian N. Kita deteksinya kan bingung nih. Kalau N-nya 1, bagian 1 itu harusnya udah pas. Kita lihat ada nggak di line coding ini yang salah. Nah, kita lihat di bagian BT exit-nya.
ini kok seperti ini, ada yang salah ini, harusnya ini form akan ditutup. Itu tuh karena dia masih dalam satu petikan, harusnya ditutup ini warnanya biru, tapi di sini warnanya hitam. Mungkin ini kurang digabung, jadi kita gabungkan. Nah, kita spasi. Nah, harusnya seperti ini. Baru kita save dulu teman-teman. Langsung running juga bisa. Sekarang kita running. Nah, ini untuk program yang udah jadi teman-teman. Berarti benar semua insya Allah. Coba kita tadi kan yang tanda tambah udah nyoba. Kita pengen nyoba yang kurang, bagi, kali, sama yang sebagainya ini. Kita coba nilai 1 misal 11. Nilai 2 misal 7. 11 kalau dikurang 7 berarti hasilnya kan teman-teman 4, kita lihat. Nah, kalau misal di sini kita buat 11-nya kita ganti dengan 14. Kita pengen bagi nih. 14 dibagi 7. Yang bener kan 2, kita lihat. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau dikali langsung aja teman-teman. 14 kali 7 hasilnya 98 kayak gitu. Nah, itu untuk yang bagian operator aritmatika udah bener semua teman-teman ya. Sekarang kita pengen clear nih. Kita pengen ngilangin ini semua tapi tanpa harus menggunakan backpass. Jadi kita pakainya di clear teman-teman. Ketika kita clear, insya Allah N1, N2 dan hasilnya bakalan kosong lagi, coba ya. Nah, berarti gitu teman-teman. Berarti untuk clear aman ya, untuk aritmatika aman. Kita pengen coba yang operator perbandingan teman-teman. Nah, di operator perbandingan ini bedanya nanti untuk hasilnya itu ketika dia perbandingannya benar itu bernilai -1, dan ketika perbandingannya itu salah bernilai 0. Kayak misal kalau misal nilai 1 2 terus nilai, kita langsung pakai ini saja. Misal nilai 1 2, nilai 2-nya 4. Kalau kita pilih yang N1 besar dari N2, artinya kan nilai 1 2 tadi sama nilai 2 itu 4. Kalau di sini kan besar, kan nggak mungkin 2 besar dari 4. Berarti kan pernyataan ini, perbandingan ini salah. Kalau salah dia hasilnya akan 0. Ketika benar dia akan -1. Dan ini ketika salah harusnya 0. Kita lihat di hasilnya, klik teman-teman. Nah, hasilnya 0 teman-teman ya. Berarti udah benar. Terus ketika jawabannya benar, ini kan 2 nilai 1. Nilai 2-nya 4. Kalau kita pengen pakai yang N1 kurang dari N2, itu kan artinya benar. Artinya 2 kurang dari 4. Ketika jawabannya benar, maka di sini akan keluar -1. Kita lihat teman-teman. Nah, untuk kodenya seperti itu teman-teman. Nah, apakah 2 ini sama dengan 4? Kita lihat kalau salah itu 0. Nah, sekarang salah teman-teman, 0. Apakah 2 tidak sama dengan 4? Hasilnya kan benar. Berarti harusnya -1 teman-teman. Nah, untuk yang perbandingan aman semua ya. Sekarang kita ke yang nilai operator logika. Kayak gitu. Di sini kan ada pernyataan teman-teman. Nilai 1 besar nilai 2. Kemudian setelah itu kan ada spasi teman-teman sebelum ke dalam kurung lagi. Nah, fungsinya dari AND, OR, dan SOR ini itu diletakkan di tengah-tengah sebelum ke spasi yang selanjutnya. Ketika dihitung di bagian sininya teman-teman. Jadi misal kita masukin nilai 1-nya kita misal 5. Kemudian nilai 2-nya kita misalkan 6 lah. Nah, kan hasilnya masih kayak gini belum ya? Ini belum termasuk hasilnya. Oh, atau biar enak kita clear aja lah, clear. Nah, kita masukin nilai 1 5, nilai 2 6. Nah, untuk yang kita pertama N. Berarti cara bacanya kayak gini teman-teman ya. Nilai 1 kita tadi kan 5. Berarti nilai 1 besar dari 6 nih, nilai 2. Nilai 1 besar dari 6. Kan itu pernyataan yang salah atau false. Nah, kalau kita menggunakan N itu kan harus, kalau yang N itu harus ini. Harus di antara dia itu harus true dua-duanya. Harus keduanya benar. Kalau hanya satu sebelah sisi kanan atau sisi kiri yang salah, itu sebuah pernyataan yang hasilnya nanti false. Dan false itu adalah 0. Ketika true baru -1. Jadi kalau 5 itu nilai 1, nilai 5 besar dari 6, itu kan nggak mungkin. Padahal 5 itu kurang dari 6. Nah, ketika kita menggunakan N, maka jawaban yang benar, sebelum kita menuju ke nilai 1 besar sama dengan 5 aja, di sini udah nggak benar. Karena pernyataan sisi kanan itu
udah pernyataan yang salah. Jadi ketika salah ketemu salah, maka untuk yang N itu hasilnya akan salah. Dan salah itu sandinya adalah 0. Ketika kita klik N, jawaban yang benar harusnya 0. Nah, itu teman-teman. Kalau untuk yang OR itu ketika ada salah satu yang true, maka jawabannya akan true. Misal nih, kita clear dulu. Nilai 1 kita buat 6. Nilai 2 kita buat 4. Nah, cara bacanya kan kalau kita menggunakan yang OR, nilai 1 kita buat 6, berarti 6 kita masukkan 6 besar dari 4. Kan pernyataan yang true. Di sisi kiri saja sudah true, tapi di sisi kanan kalau kita menggunakan nilai 1 besar sama dengan 5, kan nggak mungkin. Berarti ini untuk pernyataan yang true dan false. Kalau kita menggunakan OR, maka OR ini konsepnya ketika ada sisi kanan atau sisi kiri salah satu saja udah ada yang true, maka jawabannya harusnya yang benar adalah true. Dan true itu sandinya adalah -1. Jadi ketika kita klik OR, jawaban yang benar adalah -1 di hasil. Kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk yang SOR juga sama konsepnya seperti itu. Kemudian kita clear tadi udah kita coba, sekarang kita pengen coba exit nih teman-teman. Kita exit. Nah, form akan ditutup. Ini kan pernyataan form akan ditutup sama kayak yang di codingan tadi. Jadi kalimatnya ini bisa teman-teman ubah sendiri-sendiri. Misal, apakah Anda ingin keluar atau yakin ingin keluar, kayak gitu-gitu. Pokoknya sekreatif teman-teman. Kemudian untuk oke di sini, tadi kan teman-teman masukinnya dalam kurung siku itu ada MBOK. Nah, makanya MBOK itu fungsinya di sini. Ketika teman-teman klik OK, maka programnya akan keluar. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian ini kan udah ke-save semua teman-teman. Ini di close juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di close semua, di close total bagian DLP-nya. Kita buka yang ke file kita tadi, yang udah saya save di data D, kemudian di Dharma. Nah, kalau teman-teman hanya ingin menampilkan aplikasinya saja tanpa buka project, ingin coding lagi, teman-teman bisa pilih yang bagian application. Itu teman-teman klik 2 kali. Nah, maka langsung muncul yang berupa programnya. Ini bisa digeser-geser teman-teman, bisa sesuka hati teman-teman. Nah, ini bisa juga di coding. Ini bukan di coding, maksudnya bisa dijalankan. Jadi ini program yang udah jadi. Ini bisa langsung di exit. Kemudian kalau teman-teman pengen ngoding lagi atau pengen nambahin atau kemarin misal nih kayak yang saya katakan tadi, teman-teman ngerjakan codingan tapi belum selesai, kan udah di save. Nah, kalau pengen teman-teman nambah codingan lagi, teman-teman bisa buka DLP project, klik 2 kali, maka akan masuk ke project teman-teman tadi. Nah, di sini teman-teman. Nah, karena ini kan form yang tadi, dan ini adalah untuk codingannya di sini semua. Kalau teman-teman mau tambah melalui yang DLP project, dan di sini juga langsung bisa di running teman-teman. Nah, juga bisa di exit kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin saya rasa cukup untuk yang bagian latihan soal ini. Kemudian ada latihan soal, banyak lagi latihan soal. Silakan teman-teman coba di rumah. Kalau ini kan nama depan misal saya Dharma, tengahnya Putra, nama akhir Setiawan. Ketika digabung hasilnya Dharma Putra Setiawan. Kalau ini kan Muhammad Triangga Yulistianto. Ketika digabung Muhammad Triangga Yulistianto. Untuk itu codingannya menggunakan ini teman-teman. Codingan yang ini dikit ini. Nah, ini silakan teman-teman coba di rumah, teman-teman pahamin, teman-teman coba-coba hasilnya seperti apa. Nah, saya sarankan teman-teman nyobain yang ini teman-teman di rumah, untuk nyobain yang ini. Dan ini codingannya yang ini sih, biar teman-teman lebih paham antara string, integer gitu-gitu, sama perubahan tipe data kayak integer to stringnya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman video tutorial modul 1. Bila ada yang kurang, kami dari tim asisten pemrograman dasar komputer 2020 mohon maaf sama teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.